Talak Inara via WhatsApp, Insanul bongkar fakta hubungan yang sebenarnya sekarang. Tapi kalau komunikasi gimana, Kak? Ya mencari terus tapi aku gitu Bapak. Oh, nggak direspon. Ada suara aneh di lantai atas. Alasan saksi ambil rekaman CCTV Inara. Horor kali rumahnya ada suara-suara aneh. Suara apa ini? Halo guys, kembali lagi di channel FKRO Project yang selalu memberikan konten-konten yang menarik dan aktual terkait sekali film poster dan training di sosial media. Ya, sebelum kita melanjutkan video ini, aku pengen mengenalin sedikit ada satu brand yang mensupport channel ini, yaitu brand dari Vaseline. Kalau yang aku pegang ini adalah brand dari Vaseline untuk sunscreen yang udah 50 SPF. Ini adalah fungsinya ngelindungin kulit kalian dari sinar matahari dan sinar gadget kalian. Biar kulit kalian tidak kering, kalian bisa langsung aja pakai ini nih. Apalagi kalau misalnya kalian pakai buat ke pantai nih, biar gak gosong gitu-gitu. Jangan capek-capek skincarean, tapi kalian gak ngelindungin dengan pakai sunscreen. Kalau yang pengen beli, linknya ada di bawah video ini, atau kalian bisa langsung aja ke deskripsi teman-teman. Ya, hari ini kita bakal ngebahas soal isu yang sedang ramai dibahas nih, yang kabarnya bahwa Inara Rusli diceraikan Insanul Fahmi lewat WA. Waduh. Dan ada juga ketangkep nih penyebar CCTV dari Inara. Kira-kira gimana sih untuk updatean selanjutnya dari kasus Inara ini? Mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya biar kalian Inara Rusli diceraikan Insanul Fahmi lewat WhatsApp. Wow, keren. Daripada lewat bisik-bisik tetangga, kan memalukan. Daripada lewat paket JNT, JNE, ya kan nggak enak, ya, bukan barang dagangan. Atau lewat mimpi, lebih bagus tuh, ya. Dari sekian banyak netizen yang berkomentar, netizen starnya adalah Aji Putra. Ya elah, dikentu doang. Keren-keren Aji Putra ya, dikentu doang. Kalian tahu artinya dikentu doang? Dikentu itu dikencerot. Atau di atau di icikiwir. Jadi menurut Aji Putra, pernikahan Inara Rusli dengan Fahmi itu hanya butuh itunya doang. Kasihan Inara Rusli. Ya, pelajaran lah bagi para perempuan di luaran sana. Jangan pernah mau nikah siri. Kalau mau nikah, nikah asli, nikah resmi lewat negara, lewat KUA. Karena kalau nikah resmi diceraikan itu ya lewat prosedur hukum, ya, lewat pengadilan agama. Tidak lewat WhatsApp saja. Hai, saya kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada netizen star kita, Aji Putra. Keren. Nonjok banget itu komentarnya. Karena dari situ orang-orang yang seperti ini akan mawas diri. Aji Putra, mantap. ya, lihat tuh guys, denger aja beritanya Inara Rusli ceraikan Insanul Fahmi melalui WhatsApp. Udah capek-capek nikah, dicerainya lewat WhatsApp. Soalnya nggak perlu kalian ngurus-ngurus dokumen lagi. Soalnya ini soal nikah siri teman-teman ya. Jadi ya nggak perlu kalian kayak harus ke persidangan segala macam gitu. Udah kalian cuma ngomong talak aja udah selesai hubungan. Ya. Nah itu dia kenapa nikah siri itu termasuk ada tindak pidananya di Indonesia teman-teman ya. Yuk kita lanjut lagi next. Nah ini dia respon dari pengacara nih. Talak Inara via WhatsApp, Insanul bongkar fakta hubungan yang sebenarnya sekarang. Kita dengerin guys. Ayo gitu bang ya. Kalau kehilangan dua-dua dia ikhlas gitu bang. Artinya ikhlas kehilangan dua-duanya gitu bang ya. Kalau kehilangan dua-dua dia ikhlas gitu bang. Dia sampai bilang kemarin, apapun yang menjadi ketetapannya yang bukan milik dia, dia pikir dia harus ikhlas. Jadi karena dia yakin bahwa segala sesuatu yang dikejar yang bukan milik dia itu tidak akan punya dia gitu. Jadi dia pikir gitu. Jadi Insanul sangat logis lah. Saya rasa seperti itu. Bang, ini kan Insan kan udah nggak tinggal sama Mawa ya bang, bisa dibilang udah pisah ranjang lama ya bang ya. Ada ini nggak sih bang usaha untuk menemui atau nyamperin Mawa gitu bang ke rumahnya bang, Insan? Membujuk secara langsung lah istilahnya selain chat atau komunikasi via telepon gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, Insan itu
berkali-kali minta jembatani untuk bisa ketemu Mawa melalui kuasa hukum, melalui teman-teman terdekat, tapi memang sulit. Kenapa sulit? Karena tidak bersambut dengan orangnya. Jadi kalau orangnya, saya merasa kalau Mawanya bersambut, mungkin dari kemarin-kemarin udah bisa ketemu, udah bisa ngobrolkan anaknya, udah bisa apa yang mau diputuskan, mau itu pisah, mau itu lanjut, itu nggak ada itu sampai sekali. Jadi sampai sekarang Insanul juga benar-benar di cut off, tidak bisa ngobrol secara aktif ya. Jadi obrolannya pasif. Jadi itu yang terjadi. Saya rasa ini perlu digarisbawahi bahwa Insanul sekarang udah upayanya udah dilakukan, tinggal bagaimana nanti ke depannya. Ya itu deh yang disampaikan oleh pihak dari pengacara teman-teman ya. Dan oke, kita lanjut lagi. Untuk Mawa sendiri itu udah sangat bulat teman-teman ya, dimana Mawa sudah maafkan Insanul Fahmi, tetap ajukan gugatan cerai. Apakah dia bakal kehilangan Inara juga dan Mawa ya? Kayaknya kalau Mawa harusnya dugaan aku sudah bulat ya, berarti ya udah nggak bisa diganggu gugat lagi. Nah kita lihat nih, apakah dia sudah berubah pikiran? Soalnya kan dia kemarin abis ke tanah suci teman-teman ya. Nah gimana nih? Kita dengerin responnya. Kode banget ya. Dimaafin ya, sudah maksud gimana kayak Kan kalau yang IF udah dimaafin, mungkin kalau IR minta maaf akan dimaafin juga nggak Kak? IF minta maafnya kemana dia? Di sosmed. Oh, karena kan kemarin aku bilangnya pas mediasi di masuk media. tapi udah nggak mau balikan lagi kan perdagangannya. Udah bulat. Galau buat tulisan, buat banyak lah pokoknya buat. Iya, aku nggak lihat sih. Yang berita baru itu juga banyak yang ngetek itu. Tapi kalau komunikasi gimana Kak? Dia mencari terus, tapi maaf aku juga banget. Oh nggak direspon. Jadi Kak udah Pokoknya satu kali doang dari yang kasus yang terjadi kemarin itu sampai yang Mediasi yang ketemu itu ya Kak? dan aku juga satu kali doang. Ketemunya pas saat itu. Kemarin mungkin umroh hasilnya apa Kak? Umroh hasilnya. Maksudnya jawaban dari semua Iya. Yes. sama kan aku udah mulai dari awal. Kalau untuk kasus ini Udah bulat. aku serahin aja ke penyelidik semuanya. Terus ya seperti bilang aku bakal proses juga cerai. Tapi IR sendiri udah minta maaf kan Kak? Langsung IR. Belum. Oh Sampai saat belum ini Kak. minta maaf Inara. Tapi masukin momen Ramadan ini akan memaafkan mungkin Kak? Ya berusaha, tapi Allah namanya Allah juga maha pemaaf ya. Pasti hambanya juga Allah juga maafin tetap terus jawab. itu. Berarti akan juga cerai Kak? Iya, setelah proses hukum ini ya, doain ya, teman-teman aja ya. Kasih Kak Mawa. Berarti tidak ada permintaan maaf dari, maksudnya tidak ada maafkan dan sudah benar. Berusaha memaafkan, karena masih terlalu sulit melupakan ya. Tapi untuk balik enggak ya Kak? Untuk balik tapi enggak ya Kak? Itu dia jawabannya. Jadi hasil dari umroh kemarin, mungkin dia kan butuh arah petunjuk, dan jawabannya ternyata petunjuknya ya tetap cerai dengan Insanul ya. Insanul F potong rambut SLL kelihatan sendiri tanpa Inara. Oh biasanya ada Inara ya, ini nggak ada Inara nih. Kita lihat guys. Wes kerimbat. Ada aja yang minder tangan. Walah, sekalian kita buat lawakan hidup ini ya kan. Makasih banyak sudah menghibur 3 bulan ini abang-abang. Nah, bukan saksi ya, ternyata ini sosok yang ambil file CCTV Inara. Sudah melihat secara langsung bahwa yang mengambil CCTV itu adalah saksi A. Ya. Saksi A. Jadi dia yang mengambil memori lalu memindahkan ke HP. Nah dari HP itu dia pindahkan lagi menggunakan kabel OTG ya. OTG ke perangkatnya dia sendiri. Dan memang pada saat itu meminjamkan HP-nya ini dari HP saksi Y waktu itu, karena kebetulan tidak bisa dipindahkan langsung ke HP-nya dia.
Karena alasannya mungkin beda perangkat dan dua HP-nya itu nggak bisa. Baru masukkan ke HP saksi E, baru dipindahkan ke saksi milik A. Dan di sini ada pokoknya di sini kita membantah bahwa dari saksi Y ini mengirimkan video tersebut ke berbagai pihak. Dia tidak ada mengirimkan ke Victor, tidak ada mengirimkan ke siapa-siapa. Dan memang terbukti video ini yang memperoleh adalah saksi A, tidak ada dari yang lain. Terus siapa yang nyebarin? Kalau dia ngerasa di sini dia nggak nyebarin ke siapa-siapa guys ya. Detik-detik Mbak Yuni mantan asisten Inara dicecar pertanyaan soal CCTV. Oke. Masih kerja dengan Inara Mbak? Terakhir kapan Mbak kerja sama Inara? Oh berarti setelah kasus ini Mbak Yuni yang resign atau Mbak Yuni dikeluarkan oleh Inara? Oh alasannya apa Mbak resign ya Mbak? Masih di sana udah tinggal di sana atau Tapi mengetahui nggak Mbak ada kejadian itu di rumah? Saat kejadian itu Mbak Yuni lagi ada di mana? Kan soalnya Mbak, bentar Bang. Soalnya kan Mbak Yuni ini kan bisa dibilang saksi kunci juga ya, ada di yang ada di lokasi terakhir itu 3 bulan setelah pas sudah kejadian. Nah, saat terjadinya 2 jam itu Mbak Yuni ada di rumah Inara apa gimana Mbak? saya no comment aja. No komennya kenapa Kak? Saksi ini Bentar Bang, no comment saya belum selesai satu pertanyaan. Yang dia terlibat hanya terkait mengetahui bahwa saksi A yang jelas-jelas mengambil memori dari CCTV. Ada suara aneh di lantai atas. Alasan saksi ambil rekaman CCTV Inara. Horor kali rumahnya ada suara-suara aneh. Suara apa ini? Orang rumah itu kan tahu ya kalau di rumah itu ada terkait pekerjaan proyek dengan saksi I. Nah memang di atas itu berdasarkan keterangan saksi ini memang ada suara-suara aneh. Cuma dalam keterangan ini terkait ngobrol lah, cuma sampai tengah malam. Nah makanya itu saat cerita ke saksi A, baru saksi A yang mengambil rekaman CCTV tersebut. Alasannya apa Bang? Mungkin maksud saya saat kan tadi bilang minjem handphonenya Mbak Yuni. Ya. Alasannya apa? Dia ngomongnya ke Mbak Yuni itu gimana? Apa tiba-tiba minjem handphonenya dong mau kirim sesuatu apa gimana Bang? Ya secara tiba-tiba langsung itu karena saat dia mengambil memori di rekaman CCTV, dia sudah mencoba memindahkan melalui HP dia, tapi dia nggak bisa karena meminjam dari saudara saksi Y. Nah, setelah itu bisa didapatkan, dia mendapatkan kurang lebih ada 10 file video. Baru setelah itu dia pindahkan melalui kabel OTG ke HP milik saksi A. Setelah itu tidak meninggalkan video-video lainnya ya. Orang rumah itu kan tahu ya kalau. Tapi pernah nggak beberapa kali melihat sosok Insanul ini datang ke rumah Inara buat sekedar pernah melihat nggak? Tapi itu tadi ditanyakan nggak Bang di atas kayak sosok Insanul ini pernah nggak datang ke rumah untuk sekedar ngobrol atau gimana? Nah, kalau itu sih tidak langsung merujuk ke saksi Insanul ya, karena yang Pak saksi yang ini ketahui ya memang ada seorang pria yang sering datang kan ke rumah, dan itu memang tujuannya untuk proyek dan kurang lebih tidak ada hal-hal lain. Makanya dia juga penasaran kan, yang di lantai 3 itu kan hanya mereka berdua ya. Makanya dari rasa penasaran itu aja, karena kita kan sesama karyawan di rumah dengan saksi A, dan selanjutnya saksi A ini mengambil tindakan sendiri, langsung mengambil CCTV memorinya itu. Itu berapa hari setelah kejadian Bang? Setelah laporannya Mawa ke Polda? Nah itu kan kejadiannya kan tanggal 8 Agustus 2025. Nah lalu pengambilan memorinya itu dilakukan keesokan harinya, itu tanggal 9 dari Sabtu oleh saudara A. Dari pengakuannya dapat info nggak Bang kayak? Dari pengakuannya dapat info nggak Bang kayak si A ini dapat nomor Mawa dari mana atau si V ini dapat nomor Mawa dari mana gitu? Oh nggak ada. Jadi memang kalau dari keterangan saksi ini tidak mengetahui dari mana-mana lagi video itu didapatkan, kecuali memang bersumber dari saksi A. Tapi buktinya ini disimpan cukup lama ya.
Ya inilah keterangan dari saksinya ya, yang ngambil CCTV Inara, bahkan dia sampai dipecat resign ya, dia resign ya tadi ya. Oke. Ya inilah untuk perkembangan kasus Inara sama Insanul Fahmi, simple aja teman-teman. Gimana menurut kalian? Silahkan di komen. Aku undur dulu, kalau ada salah kata, salah pengucapan dan salah ekspresi aku minta maaf banget. See you, goodbye, jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.